Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi struktur kaidah kebahasaan teks berita. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan pertama, mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Yang kedua, mampu menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Struktur berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, yang artinya susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok yang semakin ke bawah, berita itu merupakan rincian-rinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Selanjutnya, struktur teks berita. Sebelum menuliskan berita, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan judul berita. Yang perlu kamu ketahui bahwa judul berita adalah mewakili seluruh isi atau inti berita. Struktur berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, yang artinya susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok yang semakin ke bawah, beritanya itu merupakan rincian-rinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Pola piramida terbalik bisa kamu lihat pada bagan berikut ini. Pola bagian awal adalah lead atau kepala berita. Selanjutnya body atau badan berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Kepala berita berisi bagian awal berita. Berisi informasi terpenting tentang berita. Memuat unsur 5W plus 1H dan ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya, tubuh berita atau body berita berisi penjelasan dan uraian lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita dari paragraf pertama. Dan selanjutnya, ekor berita. Biasanya, ekor berita berisi penutup berita bisa merupakan kesimpulan atau saran. Kemudian berisi penegasan kembali isi dari berita. Selanjutnya, coba kamu lihat contoh analisis struktur teks berita pada bagian berikut. Pada tabel berikut dibedakan dalam struktur berita, lead atau kepala berita, body atau tubuh berita, dan ekor berita. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks berita. Ada 6 unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima, keterangan waktu. Dan yang terakhir, kata kerja mental. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Berikutnya, yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Perhatikan contoh berikut. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang yang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran.
Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks berita, penggunaan konjungsi temporal dan kronologi. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, perhatikan sebagai berikut. Selanjutnya, yang terakhir, penggunaan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Contohnya, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.